Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 13. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait cyber security mesh. Sebelum saya memperjelas tentang cyber security mesh, saya ingin memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulana Akbar. Saya Muhammad Subhan. Nama saya Ade Hidayat. Nama saya Muhammad Syafiq Abdullah. Oke. Malam ini saya akan menjelaskan terkait cyber security mesh dan konsep yang diterapkan itu ke aplikasi login system berbasis cloud. Apa itu cyber security mesh? Sebelum ke perkenalan tentang cyber security mesh, sebelumnya itu latar belakangnya terkait perkembangan pusat teknologi informasi telah mendorong digitalisasi kerja jarak jauh secara masif. Aplikasi berbasis cloud menjadi tulang punggung operasional organisasi modern, mendukung fleksibilitas dan efisiensi kerja tanpa batasan geografis. Dan cyber security ini memiliki risiko keamanan. Seiring meningkatnya adopsi cloud, risiko keamanan juga meningkat secara signifikan. Sistem login sebagai gerbang akses utama menjadi target serangan cyber. Perlindungan autentikasi yang kuat menjadi kebutuhan kritis dalam lingkungan teknologi. Identifikasi masalah terkait cyber security adalah sistem logis berbasis cloud menghadapi berbagai ancaman serius seperti phishing, brute force, credential stuffing, dan session hijacking. Serangan-serangan ini menargetkan kredensial pengguna sebagai titik lemah. Titik lemah utama adalah arsitektur keamanan. Sebelum adanya cyber security mesh, kita menggunakan sistem tradisional yang dimana keamanan perimeter tradisional itu tidak efektif dalam lingkungan terdistribusi. Kurangnya implementasi, autentikasi berlapis yang optimal secara fragmentasi. Secara fragmentasi sistem keamanan menyebabkan celah yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Lalu selanjutnya ada visibilitas dan pengelolaan akses. Keterbatasan visibilitas dan pengelolaan akses pengguna menjadi tantangan serius. Administrator kesulitan memantau siapa yang mengakses apa, kapan, dan dari mana, terutama dalam lingkungan kerja terdistribusi dengan banyak titik akses yang berbeda. Lalu BYOD dan implementasi Zero Trust. Risiko dari pengguna perangkat pribadi atau yang sering kita sebut BYOD meningkat kerentanan keamanan. Selain itu, kendala dalam penerapan Zero Trust secara menyeluruh menyulitkan organisasi mencapai postur keamanan yang konsisten di seluruh infrastruktur. Di sini ada cyber security mesh. Apa itu cyber security mesh? Cyber security mesh adalah pendekatan arsitektur keamanan terdesentralisasi yang berfokus pada identitas sebagai perimeter utama. Berbeda dengan keamanan tradisional, konsep ini mendapatkan perlindungan di sekitar setiap titik akses, bukan hanya di batas jaringan. Karakteristik utamanya sistem keamanan ini yang saling terhubung dan fleksibilitas untuk melindungi aset digital dimanapun berada, memungkinkan perlindungan adaptif dan terdistribusi pada proses autentikasi login. Idealnya untuk lingkungan kerja jarak jauh yang dinamis. Penerapan cyber security pertama ada autentikasi pengguna. Fokus pada autentikasi pengguna dan manajemen akses sebagai inti dari sistem keamanan login berbasis cloud. 2. Komponen terdistribusi. Pengguna komponen keamanan yang terdistribusi dan terintegrasi untuk perlindungan menyeluruh. Perlindungan ancaman login. Perlindungan terhadap ancaman login seperti phishing, brute force, dan credential stuffing. Adaptasi perangkat dan jaringan. Adaptasi terhadap akses dari sebagai perangkat dan jaringan tidak aman dalam remote work. Ini ada integritas, MFA, dan Zero Trust. Jadi yang pertama ada multi-factor authentication.
MFA memberikan lapisan verifikasi tambahan di luar paspor tradisional. Kombinasi faktor seperti biometrik, token, dan OTP memastikan hanya pengguna sah yang dapat mengakses sistem login cloud, mengurangi risiko kredensial secara signifikan. Yang kedua ada Zero Trust Architecture. Zero Trust meniadakan asumsi kepercayaan pada jaringan internal maupun eksternal. Permintaan akses diversifikasi secara ketat. Cybersecurity Mesh mengatur komponen keamanan ini untuk menciptakan sistem login yang kuat, adaptif, dan terdistribusi. Ada kelebihan implementasi. Yang pertama, fleksibilitas dan skalabilitas. Keamanan terdistribusi yang fleksibel dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan organisasi tanpa batasan perimeter tradisional. Ada dukungan remote work, yaitu lingkungan kerja jarak jauh dengan berbagai perangkat dan jaringan yang beragam secara aman. Fokus pada identitas. Identitas pengguna menjadi pusat proteksi, memastikan autentikasi yang kuat di setiap titik akses. Visibilitas koordinasi, meningkatkan visibilitas ancaman dan koordinasi deteksi secara real time di seluruh sistem. Tantangan dan kekurangan. Tantangan teknis, kompleksitas integrasi dan kebutuhan infrastruktur modern menjadi hambatan utama. Implementasi cybersecurity mesh memerlukan sistem yang canggih dan kompatibel. Keterbatasan studi, empiris, dan implementasi yang sangat juga menyulitkan validasi efektivitas konsep. Tantangan organisasi, kebutuhan SDM dengan kompetensi khusus keamanan siber sangat tinggi, namun ketersediaannya terbatas. Potensi resistensi organisasi dalam penerapan konsep baru juga menjadi kendala signifikan yang memerlukan strategi manajemen perubahan yang tepat. Strategi tahapan perencanaan dan perancangan. Implementasi cybersecurity mesh memerlukan pendekatan bertahap yang terstruktur, dimulai dengan evaluasi kebutuhan dan kesiapan organisasi. Dilanjutkan dengan perancangan arsitektur yang sesuai dengan infrastruktur cloud yang ada. Tahap implementasi dan evaluasi. Integrasi dengan sistem login dan autentikasi berlapis merupakan tahap kritis. Pelatihan SDM dan monitoring berkelanjutan memastikan keberlanjutan sistem. Penyesuaian dan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk optimalisasi berkelanjutan. Oke, sekian dari kelompok kami. Sebelum saya menjelaskan terkait kesimpulan dari cybersecurity, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Satu, dua. Itu kenapa kalian terlalu fokus ke sistem login? Apa itu zero trust? Apa itu zero trust? Lagi kontranya multi faktor autentikator itu bisa dijelaskan lagi lebih detail ya tentang multi faktor autentikator itu MFA fungsinya ya, dan ya jika tidak digunakan atau diabaikan apa dampaknya sebesar apa? Terakhir. Saya mau nanya ini kan bahas soal keamanan ya. Nah, contoh celah keamanan yang sering terjadi pada jaringan seperti apa celah keamanannya gitu pada jaringan? Teknologi cybersecurity sudah diterapkan ke mana aja? Untuk sistem mana aja atau aplikasi mana aja itu Mas Kris mungkin tahu ya terkait Google Drive itu kan termasuk cloud ya. Nah, dimana ketika awal login itu mungkin kita daftar terus login itu kan aman ya. Nah, ketika kita udah login di satu device mungkin HP, terus kita mau login di laptop atau mungkin di device lain gitu. Nah, biasanya kan dari Google Drive itu memberikan username password ketika masuk. Mungkin ada verifikasi tambahan yang dinamakan MFA, multi factor authentication. Nah, dimana kan MFA yang biasa sering dipakai di Google Drive itu salah satunya kode atau mungkin lokasi. Biasanya kan ada notifikasi itu. Apakah kalian atau kamu login di area tersebut gitu?
ada pilihan iya atau bukan. Jika iya, misalkan ada lagi tuh, ada verifikasi tambahan tuh, kayak masukin kode angka kan. Nah itu salah satunya itu. Mungkin saya mau nambahin dikit kali ya Pak. Mungkin kalau untuk yang tadi kan Pak Arif jelasin kan mungkin ya konsepnya seperti itu. Nah ada juga konsep mungkin aplikasi, biasanya kan di beberapa aplikasi website itu kan ketika kita akses aplikasi tersebut itu biasanya ada Cloudflare. Nah Cloudflare itu termasuk salah satu aplikasi yang menyediakan arsitektur cyber security mesh ini gitu. Dimana si Cloudflare ini mengecek si IP kita tuh aman atau enggak sih, jaringan kita aman atau enggak, terus device kita aman atau enggak. Kenapa Cloudflare menyediakan seperti itu gitu? Karena itu supaya tidak terjadi brute force lah gitu. Dimana brute force itu kan termasuk mengirim banyaknya data ya secara banyak gitu dalam waktu yang bersamaan gitu. Itu yang tadi tadi kan yang kalian sebutkan ada satu poin yaitu terdesentralisasi atau nggak ada satu poinnya. Nah, kalau misalnya Cloudflare atau Google Drive berarti ada desentralisasi dong? Nggak terdesentralisasi, masih terbatas dengan satu server. Iya, jadi untuk cloud ini kan dia sistemnya internet ya gitu. Iya. Dimana mungkin kalau yang saya jelaskan itu yang Google Drive. Di mana di Google Drive ini tuh dia mempunyai cyber security mesh, di mana ketika kita login kita si cyber security itu memberikan kode verifikasi, terus nanti di dalamnya juga kan ada beberapa fitur-fitur kayak device-nya apa, terus mungkin IP-nya apa gitu. Terus mungkin yang tadi apa? Berarti masih terpaku dengan si server Google Drive ya? Bukan terpaku direct hal itu ya, karena kan untuk cyber security mesh ini kan yang tadi Pak Arif juga jelasin, di mana cyber security mesh itu kan kita yang mengelola, kita yang membuat gitu kan. Karena secara garis besar untuk cyber security mesh ini hanyalah arsitektur, di mana ketika kita membuat suatu aplikasi kita pikirkan dulu lah untuk aplikasi yang akan kita buat ini gimana caranya supaya aplikasi itu aman, data yang dikelola oleh user, admin atau user yang lain di aplikasi tersebut gitu itu aman. Makanya cyber security mesh ini untuk di luar cloud ya itu dibuat oleh kita sendiri gitu, dan untuk yang Cloudflare itu mengikuti sistem atau konfigurasi dari Cloudflare itu sendiri, dimana ketika kita mau daftarin website kita di Cloudflare itu ada yang namanya konfigurasi, kayak konfigurasi yang kita mau aktifkan itu apa, mungkin contoh kayak yaitu tadi device-nya apa, mungkin jaringannya aman atau enggak gitu, dan IP-nya aman atau enggak gitu. Mungkin pertanyaan Mas Andre ya tentang fokus sistem login ya. Di sini kenapa kalian fokus ke sistem login? Karena sistem login merupakan gerbang utama akses pengguna ke aplikasi berbasis cloud. Jadi sehingga menjadi titik paling penting dalam penerapan keamanan cyber mesh. Yang pertanyaan contoh-contoh keamanan pada jaringan itu yang pertama itu ada penggunaan password yang lemah, kayak misalnya angka yang berulang atau angka yang berurutan atau tanggal lahir, tanggal jadian dan selama ya. Itu rawan untuk bisa diakses oleh orang lain atau bahkan sama cyber itu. Hacker Ya. Terus tidak menggunakan enkripsi, jadi data yang dikirim tanpa enkripsi itu misalnya pada jaringan publik seperti wifi, misalnya mau mengakses m-banking tapi pakai wifi itu kan rawan ini ya, dicuri datanya oleh main independen. Ada sistem yang tidak update, dengan software atau sistem operasi yang tidak diperbarui, biasanya memiliki bug atau celah keamanan yang bisa dieksploitasi penyerang. Terus ada phishing. Jadi si penyerang tuh dia
bisa membuat email atau website palsu untuk memberi username, password atau informasi penting pengguna. Pertanyaan kita tadi apa? Zero trust. Apa yang dimaksud dengan zero trust? Zero trust adalah konsep keamanan dengan prinsip never trust, always verify. Artinya setiap akses harus diverifikasi terlebih dahulu tanpa langsung dipercaya. Mungkin jawabannya ini. Dan dampaknya kalau diabaikan itu ada pengaruh besar gitu. Dari server, dalam penggunaan server gitu ya, nggak dari kayak handphone atau sosial media lain tuh, dari sisi servernya. Semisal kita punya server email, si klien tuh tanpa memakai autentikator, pengaruhnya seperti apa gitu buat server? Mungkin belum ada konsep konsep never trust always verify. Mungkin jadi kan di cyber security MS ini kan sebelum ada cyber security MS ini kita mungkin menerapkan sistem login gitu, di mana username dan password gitu. Nah, sebelum adanya cyber security MS ini, ketika user login, username dan password dan itu berhasil gitu, itu langsung masuk gitu, dan segala sistem yang ada di dalamnya itu akan selalu dipercaya gitu. Nah, ketika ada cyber security mesh ini, ketika si mungkin hacker gitu akses, dia tahu username passwordnya, tapi dia ada MFA tadi, multi factor authentication tadi, dimana mungkin si sistem akan mengirimkan OTP-nya apa, mungkin sidik jari atau pengenalan wajah seperti itu. Dan mungkin ketika si hacker pun bisa akses nih ke sistem login, di dalamnya pun itu akan selalu diverifikasi. Makanya di zero trust itu kan never trust always verify, di mana meskipun dia sudah login, si sistemnya akan selalu verify benar nggak nih si user ini mengubah data yang ini gitu, dia punya akses atau enggak, seperti itu. Dan sebenarnya memang sangat berbahaya bagi server ya. Terima kasih. Oke, silakan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan untuk cyber security mesh adalah ringkasan temuan utama. Cyber security mesh merupakan solusi modern yang efektif untuk mengatasi tantangan keamanan sistem login berbasis cloud dalam lingkungan remote work. Integrasi dengan multifaktor authentication atau biasa disebut MFA dan zero trust arsitektur secara signifikan memperkuat proteksi pada proses autentikasi pengguna. Rekomendasi untuk implementasi pelaksanaan bertahap dengan fokus pada identitas pengguna dan koordinasi keamanan sangat direkomendasikan. Diperlukan pengembangan studi empiris studi lanjut serta investasi pada pengembangan kompetensi SDM di bidang keamanan cyber untuk mendukung keberhasilan implementasi. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.